Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aziza dengan NIM 19130041. Di sini saya dari kelas KDMF akan melakukan praktik keterampilan untuk mengajar pada siswa SMP kelas 8 dengan materi interaksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, ibu juga baik. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya mungkin ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, biar ibu tahu siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Yang pertama Indah Lutfiatin, Risa Nabila, Muhammad, Bayu Indrawanto. Sakit? Oh ya, kita doakan kepada teman kita yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Berdoa mulai. Sirul Fatihah. Amin. Untuk selanjutnya Bunga Lestari. Baik, yang tidak masuk berarti cuma satu anak ya. Baik, di sini ada yang masih ingat kemarin ibu menjelaskan tentang materi apa? Betul sekali Mbak Indah, tentang pengertian diri konflik sosial. Coba dibacakan lagi pengertian diri konflik sosial. Betul. Jadi konflik sosial itu merupakan sebuah proses sosial di mana individu atau kelompok itu berseteru atau berselisih. Nah, dilatar belakangi dengan perbedaan kepentingan dari masing-masing individu atau kelompok tersebut. Kemudian ada satu materi lagi. Ibu kemarin menjelaskan tentang apa lagi? Ada yang masih ingat? Betul, faktor penyebab dari konflik sosial. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan faktor penyebab dari konflik sosial? Baik, silahkan Mas Bayu. Iya, 3 saja. Bagus, masih ingat semua ya. Jadi faktor penyebab dari konflik sosial itu ada 3, yaitu perbedaan antar individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, nah sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda. Jadi di sini lebih ke perbedaan yang dialami oleh kelompok dengan kelompok. Kemudian ada perbedaan kepentingan antar individu dengan kelompok itu. Nah, kemarin ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dari konflik sosial dan faktor penyebab dari konflik sosial. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang bentuk dari konflik sosial itu sendiri. Nah, tadi malam siapa yang sudah belajar, yang sudah membaca materi tentang bentuk dari konflik sosial? Belum semua? Ya tidak apa-apa. Jadi kalau begitu ibu coba dibantu, ibu minta tolong dibacakan pada halaman buku paket halaman 138 tentang bentuk konflik sosial. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi bentuk dari konflik sosial itu ada 2. Yang pertama ada konflik individual, yang kedua ada konflik kolektif. Nah, konflik individual itu merupakan konflik
yang dilakukan antara individu atau perorangan. Jadi konflik ini terjadi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, konflik ini itu biasanya dilatar belakangi karena individu ini lebih bersifat informal, tersembunyi, atau melakukan tindakan negatif, bahkan sampai melakukan tindakan sabotase. Nah, nanti kemudian ada tugas, nanti saja setelah materi ini selesai. Kemudian ada konflik kolektif, ya. Tadi dibacakan oleh Mas Bayu bahwa konflik kolektif itu merupakan suatu konflik yang melibatkan banyak orang. Jadi konflik kolektif ini merupakan konflik antar kelompok. Jadi kelompok dengan kelompok. Nah, serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Jadi pada umumnya konflik ini itu memiliki dorongan yang lebih kuat dibandingkan dengan konflik individu. Nah, baik, selanjutnya ada materi tentang teori konflik sosial. Teori konflik sosial ini banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. Di sini ada teori konflik menurut Lewis Althusser, terus kemudian juga ada menurut Karl Marx, dan menurut Robert M.S. Lawang. Nah, itu mungkin bisa dibaca sendiri-sendiri. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya ya. Kemudian ibu akan menyampaikan tugas untuk kalian. Baik, selesai ya. Di sini ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Jadi sesuai dengan bangku saja ya. Di sebelah kanan ibu ini kelompok 1, di sebelah kiri ibu kelompok 2. Jadi tugasnya adalah mengamati bentuk-bentuk dari konflik sosial yang ada di sekitar kalian. Nah, nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan kepada ibu, nanti ibu jawab. Kemudian kalian mengkaji informasi konflik yang sudah kalian dapatkan itu berdasarkan dengan teori-teori konflik yang telah dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli. Bukunya boleh dicari di perpustakaan, bisa dipinjam. Jadi nanti di sini kan ada tabel dari identifikasi. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya, mendiskusikan tentang contoh konflik sosial. Nah, terus kemudian ada bentuk dari konflik sosial itu bentuknya konflik individu atau konflik kolektif, kemudian diberi keterangan. Nah, keterangan itu analisis dari teori para ahli tersebut dijelaskan pada contoh yang telah kalian dapatkan. Nah, minggu depan ibu tunggu tugas ini ya. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan materi yang telah ibu sampaikan pada pagi hari ini. Baik, tugasnya sudah jelas ya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, ibu mohon dimaafkan. Kemudian ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak. Semoga materi yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat, dan semoga teman-teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Oke, tugasnya jangan lupa, kalau
ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanyakan kepada Ibu, tidak apa-apa. Nanti saya jawab. Meskipun itu pertanyaan tentang tugas atau tentang materi yang sebelum-sebelumnya juga tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.